Selamat siang Bu Sela. Terima kasih sudah datang memenuhi janji dan dapat meluangkan waktu untuk saya saat ini. Siang juga, Bu. Iya dong, kan janji adalah hutang. Oke, Akhir-akhir siap. ini saya lihat Bu Nurjana tidak semangat, seperti sedang ada yang dipikirkan ya. Kalau boleh tahu ada apa, Bu? Iya Bu, iya betul sekali. Akhir-akhir ini saya sedang ada permasalahan yang dialami, khususnya permasalahan tentang sekolah atau yang terjadi di kelas, Bu. Oh, begitu, Bu. Saya siap mendengarkan loh. Jadi hari ini kita akan mulai dari mana, Bu? Supaya saya tahu kronologi permasalahannya Bu Nurjana. Hmm, saya ingin itu Bu sharing masalah model pembelajaran di kelas rendah. Ya tepatnya model pembelajaran yang tepat digunakan untuk pembelajaran di kelas rendah. Jadi saat ini Bu saya itu mengampu kelas 3. Ya, sedangkan sebelumnya Hmm. saya itu mengampunya di kelas atas yaitu kelas 5 dan kelas 6. Jadi saya itu merasa ada kesulitan untuk pengolahan kelas untuk kelas rendah, Bu. Oh, baik-baik Bu Nur. Berarti Bu Nur itu sebelumnya kan mengampu kelas 5 sama kelas 6 ya. Nah, selama di kelas atas tuh, Bu Nur strategi apa yang Bu Nur terapkan untuk dilakukan di kelas 5 dan 6? Iya, Bu, gimana? Tadi nge-freeze ya, Bu. Tadi kan Bu Nur mengatakan, Oke. Bu Nur sebelumnya mengampu kelas 5 dan kelas 6. Nah, selama Bu Nur di Hmm. kelas 5 dan 6 itu, strategi pembelajaran apa, Bu, yang diterapkan di kelas 5 dan 6 dulu? Untuk saya ketika di kelas 6 dulu, itu Ya. menggunakan strategi klasikal, Bu, problem based learning, atau project diskusi, bahkan ada tugas mandiri kan gitu, kayak gitu, Bu. Jadi sekarang itu ada perbedaan yang lumayan menguras tenaga dan emosi, di mana anak kelas anak kelas 3 itu masih belum bisa mandiri, jadi tenaga ekstra yang saya harus keluarkan gitu, Bu. Iya, betul sekali ya, Bu. Dari strategi tadi ya, Bu Nur sudah menjelaskan sekarang mengampu kelas 3. Nah, dari strategi tadi, Bu, kalau boleh tahu perbedaannya itu kan menguras tenaga dan menguras emosi ya, Bu, dari kelas 3 ini berubah yang tadinya kelas 6. Kalau boleh saya tahu, Bu, situasi pembelajaran seperti apa yang Bu Nurjana sekarang sedang hadapi, situasi yang seperti apa gitu, Bu? Jadi kan saya saat ini baru itu ya Bu, baru 1 minggu karena saya di situ guru Hmm. baru mendapatkan kelas, jadi saya di situ baru 1 minggu masuk kelas di kelas 3. Di situ ketika saya menjelaskan, ketika saya memberikan materi, itu kelas 3 anak-anak atau siswa-siswa kelas 3 itu cenderungnya itu asik dengan mereka dunia sendiri bermain, ngobrol sendiri, ribut, tidak fokus. Akhirnya itu pembelajaran tidak kondusif, Bu. Iya, saya paham. Berarti sekarang Bu Nur mengampu kelas 3. Pembelajaran anak di kelas 3 ternyata menggunakan strategi kelas 6 dan 5 itu ternyata anak-anak tidak bisa fokus ya Bu dalam pembelajaran kelas jadi tidak kondusif. Kalau boleh saya tahu Bu, dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Nur menilai diri Bu Nur sendiri berapa ini untuk pengelolaan kelas tapi di kelas rendah di kelas 3? Iya Bu, betul untuk di kelas rendah yang sekarang saya jalanin ya Bu. Untuk skala dari skala 1 sampai skala 6 masih di skala 6 Bu. 1 sampai 10 itu masih di skala 6 Bu. Oh, baik Bu. Nah, kira-kira ya Bu, ada nggak ide atau gagasan, strategi, atau model, atau pendekatan yang kira-kira bisa sesuai Bu dengan kebutuhan
anak-anak kelas 3, di mana anak-anak kelas Suara saya Oke, terdengar, Bu Nur? tadi terputus, Bu. Oke, Bu, Oh terima ya, kasih. siap. Oke, tapi saya mendengarkan garis besarnya mengenai yang tadi Bu Mm-mm. Sela tanya tentang model atau strategi pembelajaran nggak, Bu, ya? Mm-mm. Ya, untuk yang sudah pernah saya pelajari, Bu, strategi pembelajaran yang sekiranya bisa tepat atau bisa digunakan di kelas 3, Bu. Seperti kita pembelajaran bisa di luar luas kelas seperti outdoor di lapangan dengan disesuaikan dengan model pembelajaran yang ada gitu kan, Bu. Terus bisa menggunakan game saat pembelajaran di kelas juga bisa dipadukan atau di-mix dengan game. Terus ketika uh, pembelajaran bisa untuk browsing lagu ya Bu, browsing lagu-lagu anak-anak yang bisa nanti kita sadur menjadi di dalamnya isinya tentang materi-materi pelajaran. Sehingga kan anak-anak itu uh, seolah-olah seperti bermain tapi belajar atau belajar sambil bermain kayak gitu Bu. Iya, ya, Bu. Saya setuju sekali nih sama ide-ide yang disampaikan Bu Nurjana. Bagus-bagus semua tadi idenya. Nah, tadi udah dapat ide-ide nih Bu. Menurut Bu Nurjana nih, dari ide-ide tadi, siapa aja ya yang kita perlu mintai dukungan Bu, supaya pembelajaran kelas 3 ini bisa berjalan lancar sesuai karakteristik anak dan bisa berpihak pada murid Bu? Kalau menurut saya untuk dukungan itu yang pertama dari teman sejawat yang di kelas rendah ya Bu. Di situ bisa saling sharing bagaimana cara menangani pembelajaran di kelas rendah, bagaimana cara menangani karakter anak, terus bisa juga dengan kita sharing dengan teman sejawat juga dengan kepala sekolah kan intinya kan beliau sudah lebih mengetahui karakter-karakter anak-anak di situ. Betul. Betul sekali, Bu. Kita harus manfaatkan aset kita, teman-teman sejawat yang apalagi yang sudah ini ya, Bu, sudah senior-senior. Nah, Nggih, leres Bu. lalu rencana Bu Nur nih, kira-kira mau dilaksanakan kapan rencana-rencana tadi, yang rencana-rencana yang udah tersusun rapi tadi loh, Bu? Untuk rencana-rencana yang saya inginkan itu, ya insya Allah secepatnya Bu dalam minggu ini, ya agar saya itu sudah bisa menghandle anak, sudah mengetahui karakter anak, terus bisa pembelajarannya itu bisa pelajarannya bisa kondusif, sehingga kan ketika materi atau pelajaran yang saya sampaikan itu anak-anak menjadi memahami gitu Bu. Betul, Bu. Saya dukung. Mantap sekali nih, Bu Nurjana. Nah, Bu Nur tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih. Kira-kira apa ya Bu yang bisa Bu Nur simpulkan nih bincang-bincang kita siang ini? Iya Bu, jadi untuk pertemuan hari ini sangat mengesankan bagi saya Bu, karena kan ada teman curhat, teman berbagi cerita lah dengan Bu Sela, sehingga itu saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa untuk pembelajaran di kelas kita sebagai guru itu diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter dari anak, terus kebutuhan anak, lingkungannya juga, terus daya dukung dari atau aset-aset yang ada di sekolah, gitu Bu. Wah, keren nih Bu Nurjana. Alhamdulillah tadi sudah bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahan yang dihadapi. Semoga bisa menerapkan strategi-strategi tadi dan yang kita harapkan dampaknya ya Bu buat murid-murid. Iya Bu, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bu Sela sudah bersedia meluangkan waktu untuk sharing dari permasalahan saya. Uh, Semoga nanti ada perubahannya Bu. Siap, sama-sama Bu Nurjana. Semoga ya Bu, percakapan kita siang ini bisa bermanfaat untuk anak-anak khususnya.
Oke Bu Sela, saya izin dulu Bu karena ini pelajaran PJ. Bentar lagi pelajaran PJOK-nya aku udah selesai. Jadi nanti saya mau masuk kelas. Ngapunten ya Bu. Oh, oke Terima Bu, kasih. monggo monggo. Semangat ya Bu untuk kita semua. Terima kasih Bu, semangat juga.